pada masalahnya. Capek ngafalin Qur'annya itu, nggak dapet, udah diulang puluhan kali nggak dapet juga. Dia fokus pada itunya saja. Nah, dia nggak fokus pada solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat, banyak dari kaum muslimin, banyak dari kita yang berusaha menghafalkan Al-Quran dan sudah menjalani menghafalkan Al-Quran ini. Tapi ada begitu banyak dari mereka yang menghafalkan Al-Quran, dari mereka yang sudah bahkan menjalani menghafal Al-Quran ini kemudian berhenti di tengah, tidak melanjutkan atau tidak menyelesaikan misinya. Nah, ini ada beberapa sebab kenapa seseorang yang sudah bahkan menghafal banyak juz, di atas 10 juz bahkan sudah menghafal, tapi kemudian tidak bisa menyelesaikan menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Nah, insya Allah akan kita bahas pada beberapa sesi ke depan tentang kenapa seseorang berhenti menghafalkan Al-Quran ini. Sebab yang pertama, ini sekaligus insya Allah dengan solusinya, sahabat ya. Nah, sebab yang pertama kenapa seseorang berhenti menghafalkan Al-Quran adalah karena frustasi. Frustasi. Ini adalah menjadi sebab dominan seseorang berhenti menghafalkan Al-Quran. Sudah menghafalkan beberapa tahun, dia merasa cuma dapat beberapa juz saja. Hafalin 3 tahun sudah cuma dapat 10 juz. Hafalin 2 tahun cuma dapat 8 juz. Jadi akhirnya dia merasa sudah begitu banyak menghabiskan waktu, sudah begitu banyak menghabiskan daya upaya, tapi tidak bisa menghafal Al-Quran juga. Akhirnya dia merasa begitu susahnya menghafal Al-Quran ini, begitu beratnya menghafalkan Al-Quran ini. Ya, akhirnya timbullah frustasi, putus asa, menyerah akhirnya. Ini ada beberapa sebab frustasi ini, sahabat. Kenapa seseorang kemudian timbul perasaan frustasi, menyerah, putus asa menghafalkan Al-Quran ini. Sebab yang pertama adalah karena seseorang sebetulnya banyak main-main, banyak bersenda gurau, banyak bercandanya, banyak hal yang dia buang-buang waktu sebetulnya. Nah, karena dia banyak buang-buang waktu, banyak mainnya, akhirnya targetnya untuk menghafalkan Al-Quran ketinggalan jadinya. Tujuannya untuk menghafalkan Al-Quran kemudian menjadi terbengkalai jadinya. Ini sebab yang dimunculkan oleh dirinya sendiri sebetulnya. Iya sih, di pesantren tahfidz 2 tahun. Iya sih, sudah menghafalkan 3 tahun. Tapi waktu yang digunakan untuk benar-benar menghafal itu sebetulnya berapa lama? Tidak begitu lama sebetulnya. Banyaknya apa? Tidurnya, banyaknya apa? Mainnya, banyaknya apa? Buang-buang waktu. Ya, akhirnya dia merasa udah menghabiskan sebagian waktu setahunan untuk menghafal Quran, tapi nggak hafal-hafal juga. Padahal yang salahnya adalah dirinya sendiri, karena dia sendiri yang banyak main, dia sendiri yang banyak buang-buang waktu. Seandainya dia optimalkan waktunya dengan benar-benar, insya Allah tidak akan begitu lama dia menghafalkan Al-Quran 2 tahun atau 2 tahun setengah udah selesai insya Allah 30 juz dengan mungkin. Tapi karena dia sendiri nih, yang tidak bisa memaksimalkan waktunya, mengoptimalkan waktunya, akhirnya terbuang-buang. Akhirnya dia kemudian merasa susah, nggak akan bisa ngafalin Quran. Nah, maka obatnya untuk hal seperti ini ya cuma satu saja: serius, sungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga. Tinggalkan yang namanya main-main, gunakan waktu dengan sebaik mungkin, itu saja sudah. Agar hasil yang didapatkan lebih maksimal jadinya. Ini yang pertama sebab kenapa seseorang frustasi. Sebab yang kedua, karena keinginan menghafal Quran ini bukan datang dari dalam dirinya sendiri. Motivasinya bukan dari dalam dirinya sendiri untuk menghafalkan Al-Quran ini, tapi dari luar. Orang tuanya lah yang pengen, saudaranya lah yang pengen, atau cuma sekedar ikut-ikutan saja. Bukan dirinya sendiri yang benar-benar pengen sekali menghafal Al-Quran.
Bukan dirinya sendiri yang benar-benar pengen mendapatkan keutamaan mereka yang menghafalkan Al-Quran, bukan. Tapi kan orang tuanya yang nyuruh, pokoknya kamu nak harus hafal Quran, kata orang tuanya. Pokoknya kamu nak, kamu harus hafal 30 juz Al-Quran. Pokoknya kamu nak harus banggain ayah bunda. Kemudian ya udahlah, gitu, hafalin Al-Quran. Atau saudaranya yang minta, dipaksa-paksa sama saudaranya, atau sama keluarganya, atau ikut-ikutan teman saja. Akhirnya, ketika orang yang seperti ini menghadapi masalah, tantangan dalam menghafalkan Al-Quran, mudah mundur jadinya, mudah menyerah, mudah frustasi. Ya namanya ngapalin Quran pasti akan banyak tantangan yang kita hadapi. Karena ini adalah sebuah proyek besar, ini adalah sebuah tujuan besar yang pasti ada banyak rintangan di depan mata orang yang menjalaninya. Maka kalau cuma sekedar pengen saja, kalau cuma sekedar didorong oleh orang tua saja, bukan dari dalam dirinya sendiri, pasti akan menyerah di tengah jalan, pasti akan mundur. Karena tantangan yang dihadapi yang begitu besarnya itu perlu dilewati. Tantangan itu perlu dilalui dengan tekad yang sangat kuat, tekad yang membaja. Kalau cuma sekedar ya udahlah gitu, namanya disuruh jalanin, ya udahlah. Akhirnya apa? Semangatnya kan kecil jadinya. Ketika menghadapi beberapa bulan cuma dapat sekian, dihukum sama ustadz misalnya, atau yang sudah berusaha merasa tapi nggak dapat juga, akhirnya ya menyerah jadinya. Tapi kalau seandainya dari dalam dirinya sendiri yang benar-benar pengen menghafal Al-Quran, maka tantangan sebesar apapun akan dilewati. Gunung kan kudaki, kan? Lautan kan kuseberangi. Itu kalau sudah benar-benar dari dalam dirinya sendiri, bulan pun akan ditempuh. Kalau sudah benar-benar pengen dari dalam diri sendiri, maka untuk obat masalah atau sebab yang kedua ini ya mau nggak mau tumbuhkan dari dalam diri kita. Kalau kita merasa frustasi kalau ternyata kita menghafal bukan dari dalam diri kita sendiri, tumbuhkan. Bacalah fadilat keutamaan mereka menghafal Quran. Bayangkanlah apa yang akan kita dapatkan setelah kita hafal Al-Quran nantinya. Maka tumbuhkan keinginan benar-benar dari dalam diri kita sendiri bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita harus hafal Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa seseorang frustasi? Karena dia terlalu fokus pada masalah. Yang dilihatnya hanya adalah menghafal Al-Quran itu susah, mengulang hafalan itu membosankan, menghafalkan Al-Quran itu benar-benar sangat membosankan. Menghafalkan Al-Quran itu bikin pusing, bikin ribet. Dia terlalu fokus pada masalahnya. Capek ngafalin Quran itu, nggak dapat. Udah diulang puluhan kali nggak dapat juga. Dia fokus pada itunya saja. Nah, dia nggak fokus pada solusinya. Kalau kita terlalu fokus pada masalah, ya akhirnya lama-lama kita pasti akan frustasi, pasti akan menyerah. Tapi kalau kita fokus pada solusinya, gimana caranya nih ya biar nggak bosan merojaah? Gimana caranya nih ya biar kita mudah menghafal Al-Quran? Gimana caranya nih ya biar kita semangat lagi mager gitu, malas gerak ngafalin Quran, lagi nggak mood ngafalin Quran, kemudian dia fokus gimana caranya biar mood ya, gimana caranya biar semangat ngafal ya. Jangan kemudian fokusnya pada nggak moodnya itu, aduh males banget sih ngafalin Quran, aduh capeknya ngafalin Quran. Kalau fokus pada situ ya lama-lama pasti akan frustasi, pasti akan menyerah, pasti akan putus asa. Tapi cari cara nih, gimana caranya biar semangat, biar nggak bosen, biar terus-terusan bisa ngafalin Quran. Cari caranya. Kalau misalnya ngafalin Quran dengan membaca lambat, cari cara misalnya dengan dengerin merotal misalnya, atau dibacain orang. Kalau dengan membaca biasa lambat, maka cari cara misalnya dengan menuliskan apa yang akan kita hafalkan. Misalnya dengan membaca lambat karena suara kita kecil, agak kencengin suara kita. Maka pasti akan kita temukan jalan. Pasti akan kita temukan jalan dalam setiap kesusahan yang kita hadapi. Asal kita memang benar-benar fokus
pada solusinya, minta sama Allah agar Allah memberikan solusi buat kita. Fa inna ma'al usri yusra. Karena itu sudah jelas Allah cantumkan di surat Al-Insyirah ayat 5, 6, setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan. Asal kita mau nyari kemudahan itu, asal kita mau nyari solusinya. Jangan fokus pada masalahnya saja. Dapat masalah kayak gini, ngapalin Quran, tanyalah sama yang sudah berpengalaman, sama ustaz, sama guru kita, atau sama teman kita, gimana caranya ya biar bisa keluar dari masalah ini. Jangan dipikir cuma masalahnya aja. Kapan selesai ngapalin Quran? Jangan. Tapi carilah cara terus biar kita semangat menghafalkan Al-Quran ini. Itu yang ketiga, sahabat ya. Nah, yang keempat, kenapa seseorang frustasi? Karena dia tidak berpegang kepada Allah, kurang menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang dilihatnya apa? Cuma dirinya sendiri saja. Kalau kita melihat diri kita sendiri, jangankan ngafal Quran, kita ngangkat tangan ini saja nggak akan bisa tanpa pertolongan Allah. Apalagi ngafal Quran, nggak akan bisa kita ngafalin 30 juz Al-Quran yang ada 603 halaman itu, atau 6.236 ayat, itu nggak akan bisa kita tanpa pertolongan Allah. Kalau yang kita lihat diri kita sendiri, berat ya ngafalin Quran, pusing ngafalin Quran, susah. Iyalah, karena kita sendiri. Tapi kalau yang kita lihat Allah, maka apa sih yang nggak bisa Allah lakukan? Nggak ada. Nggak ada yang nggak bisa Allah lakukan. Nggak ada yang mustahil di hadapan Allah itu. Yang mustahil itu hanya ada di pikiran kita, hanya ada di mata kita saja. Langit yang begitu luasnya saja, bumi yang begitu besarnya saja sanggup Allah lakukan. Maka akan mudah sekali buat Allah memasukkan Al-Quran 30 juz ke dalam pikiran kita. Sangat mudah sekali. Karena yang bikin kita ingat itu bukan diri kita, Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau kita lupa dari Al-Quran kan, jangan katakan saya lupa ayat ini, saya lupa ayat itu, jangan. Tapi katakan Allah melupakan saya ayat ini, Allah melupakan saya ayat itu. Karena yang bikin kita lupa dan yang bikin kita ingat juga adalah Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, maka engkau akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Semuanya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Maka kalau kita melihat Allah, kita nggak akan putus asa, kita nggak akan menyerah. Minta terus sama Allah, ya Allah bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah dalam kehabapan dalammu ya Allah, mudahkan ya Allah. Minta terus sama Allah. Masa sih kalau kita ngetuk terus pintu Allah, masa nggak dibukain sama Allah? Pasti akan Allah bukakan kepada kita pintu kemudahan. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW gak putus asa. 13 tahun di Mekah, dimusuhi, gak putus asa beliau dalam berdakwah. Kenapa? Karena yang beliau lihat adalah Allah, bukan yang dilihatnya dirinya sendiri, bukan. Maka kita seperti itu juga. Jangan menyerah menghafalkan Al-Quran, jangan putus asa menghafal Al-Quran, karena Allah mudah buat Allah memasukkan Al-Quran ke dalam pikiran kita. Nah, yang kelima, sebab kenapa seorang frustasi, karena kurang bersyukur. Karena orang bersyukur. Yang dilihatnya apa? Belum hafal, masih belum hafal sekian juz, 20 juz misalnya. Yang enggak dilihatnya nih, yang sudah dihafalnya 10 juz. Masih 18 juz lagi. Yang dilihatnya yang sudah dihafalnya 12 juz. Masih 25 juz lagi, masih banyak. Yang enggak dilihatnya dihafalnya sudah 5 juz. Maka syukuri. Kita sudah dapat 5 juz, alhamdulillah. Makasih ya Allah, Engkau telah memberiku hafalan 5 juz Al-Quran. Makasih ya Allah, mudahkan aku untuk menghafal sisanya lagi ya Allah. Maka disyukuri nih apa yang sudah kita dapatkan. Jangan yang dilihat yang belum kita dapatkan. Atau yang kita lihat apa? Teman baru masuk 3 bulan udah hafal 10 juz. Aku udah setahun di sini udah hafal 3 juz. Maka kalau kita seperti itu, akan mudah putus asa, akan mudah menyerah, akan mudah putus asa. Syukuri, makasih sama Allah terhadap apa yang sudah kita
dapatkan. Insya Allah kalau kita bisa menyikapi 5 hal ini yang pasti akan didapati semua orang yang merasakan frustasi menghafal Al-Quran. Kalau kita bisa menyikapi 5 hal ini, insya Allah kita akan terus maju menghafalkan Al-Quran. Insya Allah kita nggak akan menyerah menghafalkan kalamullah. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.